Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah dan menghaturkan penghambaan kita kepada Allah yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya, karena dialah zat yang maha segalanya, yang telah menciptakan kita dari ketiadaan, yang telah memproses penciptaan kita dengan sebaik-baiknya, dari setetes sperma hingga menjadi makhluk yang mulia bernama manusia. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita segala fasilitas dan kebutuhan yang kita butuhkan di alam dunia ini, dari mulai sandang, pakan, pangan dan papan. Tidak lain itu semua adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah. Qala ta'ala, alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kalian tidak melihat bahwasanya Allah telah menyiapkan untuk kalian segala apa yang di langit dan bumi ini, dan Allah telah memberikan kepada kalian semua kenikmatan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat berupa petunjuk kepada kebaikan, cahaya hidayah. Yang tanpa hidayah Allah, maka kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Ini semua adalah kegelapan-kegelapan, dan yang lebih berbahaya, tanpa hidayah Allah maka seseorang tidak akan mengenal jalan surga, dan tanpa hidayah Allah seseorang akan tidak mengenal tujuan hidupnya, dan dia akan mendapatkan kecelakaan besar di hari kiamat, yaitu mendapatkan siksa Allah dan nerakanya yang dahsyat. Maka nikmat hidayah yang Allah terima ini, yang Allah berikan ini, dan kita terima dengan gratis ini, perlulah kita syukuri, perlulah kita rawat di hati, sehingga Allah menjadikannya sebagai modal kita untuk bertambah cahaya, bertambah hidayah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah yang maha melindungi, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Mereka itu dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, dari kegelapan kemalasan ibadah menuju semangat ibadah, cahaya semangat ibadah, dari kegelapan kebingungan menuju cahaya keyakinan dan ketenangan, dari kegelapan kekhawatiran menuju cahaya keyakinan dan kepercayaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, dari kegelapan rasa takut menuju cahaya rasa aman, dari kegelapan bahaya-bahaya su'ul khotimah
menuju cahaya-cahaya husnul khatimah. Ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri selalu. Kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada hamba yang dipilihnya. Subhanallah, dipilih. Perhatikan kalimat dipilih. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang sujud kepadanya, yang mengesakannya, meyakininya, dan mengharap rahmatnya, mengharap ampunannya. Ini orang-orang pilihan. Kalau Allah enggak memilih kita, maka kita seperti mereka yang tersesat, yang tidak pernah sujud kepada Allah, yang tidak pernah mengharap rahmat Allah, yang hidup dengan syahwatnya tertutup dari Allah, yang hidup bergelimang dalam kesenangan yang semu, yang sementara, tapi endingnya adalah siksa yang menyengsarakan. Allah menyitir dan menyindir nikmat dunia yang tidak disertai dengan ibadah. Allah mengatakan, wa na'matin kanu fiha fakihin. Kenikmatan yang datang dari Allah ada dua macam. Ada Al-Quran menyebutkan ada nikmat, ada na'mat. Ada nikmat dengan kasrah, ada na'mat dengan fathah. Apa beda antara nikmat dengan na'mat dalam redaksi Al-Quran? Kata para ulama, apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dan nikmat itu mengantarkan kepada nikmat surga, maka itu disebut dengan nikmat. Nikmat di dunia mengantar kepada nikmat surga. Inilah nikmat yang sejati, nikmat yang hakiki. Nikmat yang sementara di dunia berupa harta mengantarkan kepada surga dengan diamalkan, disedekahkan, dijaga zakatnya, diperbanyak sedekahnya, mengantar kepada surga. Namanya nikmat hakiki. Nikmat berupa umur, kehidupan, apabila mengantar kepada surga dengan digunakan untuk ibadah, untuk ngaji, untuk membantu orang lain, bermanfaat bagi umat. Ini adalah kenikmatan yang sementara, tapi mengantar kepada nikmat yang selama-lamanya di surga. Inilah nikmat hakiki. Nikmat memiliki anak, memiliki keluarga, suami atau istri. Ini akan menjadi nikmat hakiki apabila mereka itu bersama-sama kita menuju surga, menuju kepada kenikmatan yang abadi di sana. Ya, di dunia keluarga itu menjaga sholat dengan baik, dengan disiplin, tidak sampai keluar waktu, tidak sampai meremehkan sholat sampai mundur-mundur di akhir waktu. Keluarga yang diberikan oleh Allah kenikmatan perjodohan, diberikan oleh kenikmatan oleh Allah pernikahan antara anak dengan mertua, anak mantu dengan mertua, suami istri. Ini kalau mereka menjaga perintah-perintah Allah dengan baik di dunia, maka nanti nikmat yang sementara ini akan mengantar kepada nikmat yang selamanya di surga. Karena itu Allah menceritakan bagaimana keindahan ahli surga ketika di surga. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'din yatasaalun. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'din yatasaalun. Orang-orang yang ahli surga itu mereka nanti akan berjumpa, akan kumpul-kumpul, akan menikmati suasana indah di sana. Kemudian ada dialog yang terjadi di antara mereka. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Kita dahulu ini waktu di dunia ya, ingat ya,
Kita itu dulu selalu doa supaya kita itu masuk surga, supaya kita itu selamat dari neraka. Kita itu sering nangis, khawatir kalau kita masuk neraka, khawatir kalau kita terkena siksa. Kita dulu begitu di dunia ya. Iya benar, kata teman-teman duduknya. Kita dahulu di dunia orang yang selalu musfik, selalu khawatir, maka dia menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah karena mengharap surga, mengharap kehidupan yang nikmat di sana, yang abadi, yang selama-lamanya. Itu keadaan di dunia sementara, dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang selamanya di surga, dalam keamanan, kenikmatan dan kelezatan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah berkata, dan di dalam surga itu ada kenikmatan apa saja yang kalian khayalkan, kenikmatan apa saja yang kalian inginkan, kenikmatan apa saja yang kalian imajinasikan, di surga semuanya ada. Wa fiha ma tastahihil anfus wa taladzul a'yun, dan yang membuat engkau bahagia di surga ada. Apa saja yang kau inginkan ada. Dan yang lebih indah tidak bisa ditemukan di tempat lain adalah wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya akan selama-lamanya. Selama-lamanya. Apakah kita bisa membayangkan tuh makna selama-lamanya? Selama-lamanya, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada akhirannya, tidak ada endingnya. Orang kalau senang, bergelimang senang di dunia, dia paling ujung-ujungnya hanya 50 tahun. Kalau orang itu mungkin diberi fasilitas apapun, seindah apapun di dunia, dia pasti ada ujung pangkalnya. Kalau enggak dia yang mati atau dunianya yang hilang. Manusia sudah dicap di dunia ini kenikmatan yang sementara, semu. Tapi surga adalah kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mencari nikmat yang selama-lamanya itu, walaupun harus mengorbankan kesenangan yang sementara. Dan kebodohan yang paling bodoh adalah orang yang mengejar kesenangan yang sementara hanya sekian tahun, tetapi dia akan kehilangan kenikmatan yang selama-lamanya. Kata para ulama, pendekatan daripada kalimat selama-lamanya, ya, biar kita tahu apa sih maksud Allah orang yang beriman, beramal soleh itu di surga selama-lamanya. Bagaimana pendekatan logikanya? Selama-lamanya. Dan orang yang di neraka disiksa oleh Allah Ta'ala karena kekufurannya, karena kekafirannya, itu selama-lamanya. Betapa sengsaranya, betapa celakanya, betapa sakitnya. Apa digambarkan oleh para ulama, makna selama-lamanya itu diandaikan, ya, bumi yang kita tempati ini dipenuhi dengan debu yang kecil-kecil, debu sampai ke langit. Dari ujung timur, ujung barat, ya, bumi yang kita tempati dipenuhi dengan debu sampai menyentuh langit. Berapa triliun itu, nggak bisa dihitung. Lalu dibayangkan nanti umur akhirat, setiap berlalu 1 juta tahun diambil 1 debu. 1 juta tahun 1 debu. Ditunggu 1 juta tahun lagi, diambil 1 debu lagi. Padahal debunya sebanyak itu, antara bumi dengan langit penuh dengan debu. Diambil satu persatu,
Debu itu setiap berjalan 1 juta tahun. Sampai habisnya debu itu tidak berkurang dari umur akhirat kecuali 1%. 1%. Bayangkan di zaman dan masa yang selama itu orang yang di surga bergelimang nikmat, orang yang di surga bersenang-senang dengan mutlak, dengan apa yang dia mau, yang oleh Allah dimanjakan. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal, mereka di surga nanti akan dimanjakan oleh Allah dengan kata-kata, apa yang kalian mau aku beri, apa yang kalian ingin aku kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukil hadis dari Allah, hadis qudsi, a'adattu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk umatku, untuk hambaku, kata Allah, aku telah menyiapkan untuk hambaku yang beriman dan beramal saleh kenikmatan surga yang tidak pernah mata memandang kenikmatan seperti kenikmatan itu. Ya, jenengan wingi pas liburan duk melaku-melaku golek pemandangan sing wapi-wapi, ya, yang indah-indah. Itu kenikmatan itu, ya, bisa kita bayangkan. Bahkan kita mendapatkan satu tempat yang indah, kita sudah bisa menilai, oh ono sing luwih apik meleh. Ada tempat yang mungkin menarik, kita ke sana, kita sudah komentar, oh iki ono kekurangannya iki, gitu. Ini tempatnya kurang begini, ini begini. Ada yang lebih menarik, itu dunia. Tapi kalau surga, kata Allah, ma la ainun ra'at. Keindahan surga itu keindahan yang tidak pernah mata manusia memandang seindah itu. Boten wonten. Dados boten saged teng surga tiyang teng dunia niku tiyang memandang sesuatu yang indahnya seperti surga, enggak ada bandingannya. Wala udhunun sami'at. Orang kalau setelah pergi dari satu negara, Italia, Prancis, Jerman, dia cerita, wah negaranya top, negaranya begini, orang cerita, ya, orang cerita pulang dari negara Timur Tengah, Abu Dhabi, atau dari Yordania, cerita, itu cerita-cerita itu kita dengarkan, ya, dan kita masih bisa mengomentari, wah tapi ya sayangin nongkono ki apa-apa enak tapi larang. Oh, ada komentar. Orang mau cerita kesenangan dunia itu pasti diembel-embeli ada tapinya, tapi kenikmatan dunia diceritakan seperti apa, pasti ada orang komentar tapi begini, tapi begini. Kalau kenikmatan surga diceritakan, nggak pernah ada orang bisa cerita tentang kenikmatan surga. Karena itu yang kita baca di Al-Quran, kita baca dalam hadis, itu hanya sebuah pendekatan, ya. Surga lebih daripada itu, ya, surga lebih daripada itu. Yang ada pada Al-Quran, yang ada pada hadis Nabi itu, ya, sebagian ulama mengatakan takrib, pendekatan kepada logika manusia supaya orang tertarik tentang surga. Dikasih gambaran, di surga itu ada istana-istana yang bertingkat-tingkat, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari air yang jernih. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun
min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ini Al-Quran cerita di surga ada sungai madu yang jernih, yang murni, ada sungai susu yang masih fresh, dan di surga ada sungai khamr, arak, khamr yang di dunia seorang muslim takut meminumnya karena Allah. Seorang mukmin taubat kepada Allah dari minum khamr, disiapkan di surga sungai, bukan botol bukan 1 botol 2 botol, sungai khamr, tapi khamr yang halal, khamr yang berkah di surga nanti. Jangan mau khamr? Mau kan? Mau ya, khamr surga. Kita nggak usah minum khamr dunia, minum khamr yang surga. Amin Allahumma amin. Ya. Saudara-saudara, ini pendekatan saja. Surga hakikatnya lebih daripada itu, ya, lebih tinggi daripada itu. Ya. Kemudian ada hal yang paling membahagiakan di sana, lebih daripada kenikmatan khamr, lebih daripada kenikmatan susu, lebih dari kenikmatan bidadari yang berjumlah ribuan untuk kita di sana, lebih dari segala kenikmatan, ada kenikmatan yang paling indah di sana. Apa itu? Allah SWT ketika hamba-hambanya yang beriman, mereka sudah menempati surga, menikmati surga, bersenang-senang di surga, bahagia di surga, kumpul dengan teman-temannya, kumpul dengan keluarganya, makan yang mereka inginkan untuk dimakan, buah-buahan, daging, semuanya ada. Minum yang mereka inginkan untuk diminum, disiapin semua, nggak pakai beli, nggak pakai mencari. Buah-buahan datang mendekat kepada penghuni surga. Kamar-kamar yang luas, tempat-tempat yang indah, yang tidak bisa dilukiskan. Ketika mereka sudah menempati tempat-tempat mereka dan menikmati tempat-tempat mereka itu, Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada ahli surga. Allah berkata kepada ahli surga, ya ahlal jannah, hal raditum, apakah kalian wahai para penghuni surga telah merasa puas dengan yang aku berikan kepada kalian di surga ini? Qalu radina, kami sangat puas ya Allah. Di sini nggak ada yang kurang, nggak ada yang cacat. Apa yang kita inginkan datang, apa yang kita terbersit di hati langsung siap saji. Dan buah-buahan kita makan, walaupun namanya sama, rasanya beda. Wa utubihi mutasyabiha. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Penghuni surga menjawab kepada Allah, ya Allah, gimana kita enggak puas? Di sini semuanya ada, lebih-lebih. Kita di sini baru menghayal langsung dikasih, nggak pakai beli, nggak pakai cari. Kita baru kerentek di hati, pengen begini, Allah kasih, ya Allah, puas banget ya Allah, udah nggak bisa ngomong. Allah berkata kepada mereka, hal u'tikum afdal min dzalik, apakah kalian kepingin aku berikan kepada kalian, wahai penghuni surga, kenikmatan yang melebihi semua kenikmatan surga ini? Kalau maka ya, apa itu ya Rabb? Adakah kenikmatan yang bisa mengalahkan kenikmatan semua ini? Yang di luar logika ini, yang
di luar khayal ini? Qalu na'am, ada. Uhillu alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abada wa arfa'ul hijab wa tanzuruna ilayya au kama qala. Kata Allah, ada kenikmatan yang aku tawarkan kepada kalian melebihi nikmat surga semuanya ini, yaitu aku akan membuka tabir penutup antara aku dengan kalian, sehingga aku bisa kalian pandang dengan langsung, bisa memandang Allah dengan langsung. Allah yang kita sembah di dunia nggak terlihat, sifatnya Al-Quddus yang maha suci, Al-Karim yang maha mulia, Al-Aziz yang maha mulia, Al-Khaliq yang maha menciptakan segalanya, Al-Razik, Ar-Razzaq yang memberikan rizki, Al-Hasib, sifat-sifatnya indah. 100 nama Allah memperkenalkan kepada kita tentang keindahan Allah. Pernahkah kita itu rindu kepada Allah? Manusia, kalau diceritakan tentang manusia, dia punya keindahan 5. Ini orang dermawan, ini orang dia rendah hati, ini orang dia tampan, ini orangnya low profile, ini orang begini. Kita udah kangen. Wah, hebat ya, sifat-sifatnya hebat ya. Kapan saya bisa ketemu dia nih? Baru dia punya 5 sifat, kita udah kepingin ketemu dia. Ada orang diceritakan dia punya sifat kemuliaan mungkin 10. Dia itu orangnya kaya, dermawan, humble. Dia itu orang yang selalu senyum dan selalu membantu orang yang datang. Dan begitu 10 sifat dia punya, kita udah, wah, saya kepingin ketemu beliau ini. Saya kepingin ketemu. Saya merindukan orang-orang semacam ini dengan 10 sifat. Pernahkah kita itu membayangkan suatu saat kita dijanjikan akan ketemu Allah yang memiliki sifat 100 sifat yang indah, yang sempurna? Pernahkah kita membayangkan kenikmatan bertemu Allah tanpa hijab, tanpa ada penghalang? Dan itu dijanjikan di surga. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada satu detik, ada satu masa orang-orang di surga terlupakan tentang nikmat surga. Apa itu? Itu ketika mereka ditawarkan perjumpaan dengan Allah. Pendekatan yang paling bisa logis itu orang kalau jadi pengantin baru. Nggih. Sampeyan jadi pengantin tahu? Ah, dilek-ilek. Orang jadi pengantin baru itu, dia ketika masuk kamar pengantin, dia tidak bisa melihat interior kamar pengantin. Dia nggak sempat untuk mengomentari dulu hidangan-hidangan makanan di kamar pengantin. Dia nggak ada satu waktu atau satu lirikan untuk mengomentari karpetnya atau mungkin lampunya yang indah-indah. Kenapa? Karena dia fokus tertuju kepada pengantin ini, istrinya yang baru dia dapatkan dengan sah, dengan halal ini. Dia fokus dalam istrinya tadi. Coba kalau orang itu masuk ke kamar pengantin dengan segala keindahannya, fasilitasnya, tapi ngantene ora ono. Ya apa niku orang yang masuk surga itu dijanjikan nanti ada satu kenikmatan yang paling lezat membuat mereka melupakan nikmat surga, yaitu perjumpaan dengan Allah. Ya, perjumpaan dengan Allah. Dan itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah
wajah ahli surga suatu season nanti, wajah mereka tuh berseri-seri indah. Kenapa? Karena di saat itu mereka sedang melihat, menatap Allah subhanahu wa ta'ala, melihat langsung kepada Allah ta'ala, zat yang mulia, yang sempurna. La ilaha illallah. Saudara-saudara, karena itulah kalau kita mengenang dan membayangkan dan memikirkan kenikmatan surga ini, mestinya kita semangat untuk beribadah, kita semangat untuk menambah takarrub kita kepada Allah, menambah untuk kita himmah di dalam mengejar kemuliaan surga, di dalam kita itu mencari yang abadi di sana. Dan jangan kita terkecohkan dengan nikmat dunia yang sementara, yang di dunia, kenikmatan dunia itu sudah bikin capek kita, apalagi di akhiratnya. Coba kita renungkan, di dunia ini kita kalau kita mau nyenengin diri kita di dunia, pasti diakhiri dengan capek. Kita makan enak begitu banyak, tahu-tahu kita sakit perut. Kita mohon maaf mungkin bersenang-senang dengan istri, ya, masih muda, yang tua-tua sudah udzur, ya, masih muda bersenang-senang sama istri, ya. Yang kecil-kecil jangan membayangkan, nanti belum sampai umur, ya. Jadi orang kalau bersenang-senang sama istri itu halal, tapi berapa dia kuat? 1 jam, 2 jam, endingnya apa? Capek. Kesenangan dunia diakhiri dengan capek, kesenangan dunia dicampuri dengan capek. Maka janganlah kesenangan dunia yang semu, yang di dunia aja bikin capek, apalagi di akhiratnya. Janganlah kesenangan dunia ini menjadikan kita terlena sampai kita melanggar aturan Allah, sampai kita itu mengorbankan iman kita kepada Allah, sehingga kita terlewatkan dari surga yang nikmat sempurna dan abadi di sana. Qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah benar. Allah janji surga untuk orang yang beriman, benar. Allah janji kenikmatan akhirat untuk orang yang beramal, benar. Enggak ada ragu-ragu. Sesungguhnya janji Allah benar. Maka janganlah kalian itu tertipu dengan kesenangan dunia dan kesyahwatan dunia yang semu, dan janganlah kalian itu tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang menipu, yang sementara, yang palsu. Fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ayyuhal ikhwanul kiram, terutama di bulan Rajab ini, ya, kita masuk bulan Rajab, bulan yang menjadi patokan pertama dari bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mulia sudah kita hafal berapa? 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki sasi-sasi mulya, bulan-bulan termulia, yakni selain Ramadan. Ramadan tidak masuk hitungan, Ramadan paling mulianya bulan. Ini 4 bulan mulia dalam setahun selain Ramadan. Karena Ramadan paling mulia secara absolut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan sayyidus syuhur wal jum'ah sayyidul ayyam. Kata Rasulullah, bulan Ramadan adalah pemimpinnya bulan, dan hari Jumat adalah pemimpinnya hari Ramadan, ya. Tetapi Rajab ini adalah pembuka untuk ketemu Ramadan, dan juga dia pembuka untuk ketemu bulan-bulan mulia yang lainnya.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Apit, besar, Suro. Itu bulan-bulan yang mulia, diawali dengan bulan Rajab. Karena itu bulan Rajab adalah sebuah permulaan bagi orang yang ingin merubah hidupnya untuk lebih baik kepada Allah. Kalau di bulan Rajab kita ada greng, kata orang Jawa, ono semangat untuk berubah. Ya Allah, mun Rajab ya Allah, niki mengkira Ramadan, pripun niku kula ibadah ya Allah, pripun kula niki Qur'ane ya Rabb, pripun kula niki qiyamul lail, pripun kula tahajud niki ya Allah, kalau kula keset, ya merubah dirinya. Rajab dia mulai bangun malam, dia mulai qiyamul lail, dia melawan nafsu tidur yang membuat dia bangkrut dan rugi di akhirat. Dia qiyamul lail. Orang yang tidur malam sampai dia nggak qiyamul lail, itu orang yang rugi akhirat. Ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita malam 12 jam kurang lebih. Tidakkah kita mampu menyisihkan walaupun 10 menit, sujudlah kepada Allah yang memberikan engkau nikmat segalanya ini. Sempatkanlah engkau meletakkan jidat ini di bawah, di bumi, di karpet, di sajadah, untuk engkau menangis kepada Allah dan engkau mengharap rahmatnya, mengharap ampunannya, dan dia yang telah siap menerima semua proposal di akhir malam. Rasulullah bersabda, idza madha thulutsail lail, idza madha thulutsail lail, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fi kulli lailatin min layali dunya. Apabila tersisa waktu sepertiga malam, Allah membuka pintu rahmat dan ijabah. Allah membuka pintu proposal yang seluas-luasnya, dan Allah berkata, hal min mustaghfirin, apakah ada yang meminta ampun kepadaku? Kata Allah, hal min taib, apakah ada yang mau bertaubat kepada Allah, kepadaku? Kata Allah, apakah ada yang mau taubat kepadaku? Ditanya oleh Allah, dipanggil-panggil. Hal min talib, apakah ada orang yang mengajukan proposal kepadaku? Allah tanya. Fa'unilahul matalib, akan aku beri apa yang mereka minta. Di akhir malam, di akhir malam Allah mengijabah doa. Di akhir malam Allah memberikan semua hajat kita. Maka kita usahakan dari mulai Rajab ini kita senang bangun malam, untuk nanti ruah kita sudah semakin terbiasa, dan nanti Ramadan kita sudah bisa berlomba. Kalau kita Rajab ini nggak ada permulaan untuk latihan bangun malam, Sya'ban pun begitu berlalu, kita nggak ada bangun malam, nggak ada latihan untuk sholat malam, Ramadan jangan berharap kita akan bisa melakukannya, karena godaan nafsu di bulan Ramadan jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya. Karena itu bulan Rajab kita usahakan mulai banyak bangun malam, walaupun seperempat jam sebelum subuh kita sudah bangun. Sholat 2 rakaat saja itu kalau di akhir malam nilainya melebihi 100 rakaat di siang hari. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani fi jawfil lail kanzun min gunuzil birri. 2 rakaat yang kau lakukan di akhir malam, di tengah malam, itu adalah gudang-gudang kebaikan, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Gudang-gudang kebaikan. Ini kalau orang sholat di siang hari sunnah sekian rakaat masih kalah dengan 2 rakaat di akhir malam. Kenapa? Karena orang yang sholat di akhir malam dia
bermujahadah berat, melawan nafsu yang berat, nafsu yang hobi tidur, nafsu yang senang menyenangkan dirinya dengan nafsu tidurnya, syahwat tidurnya. Tapi orang yang sudah cinta Allah, yang dia sudah tahu nilai nikmatnya sujud kepada Allah, dia tinggalkan. Toh dia sudah bisa tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, dari mulai jam 11 dia tidur, jam 3 dia bangun, masih kurang apa? 4 jam tidur, diberikan selamat oleh Allah, diberikan nikmat, diberikan baik, diberikan gampang, tersisa sedikit untuk sholat kepada Allah. Dan itu adalah keberuntungan yang hebat nanti di akhirat, keberuntungan yang dahsyat di akhirat. Sampai Al-Quran membahasakan tentang orang yang senang bangun malam, dan itu adalah sebagai tanda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Qala ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah dalam Al-Quran, apakah sama orang yang dia itu malam dia qiyamul lail, dia sujud, dia mengharap rahmat Allah, dia menangis terseduh-seduh, dia mendekatkan diri kepada Allah di akhir malam, apakah dia sama dengan mereka yang kufur? Enggak sama. Ini malam dia sujud, dia menangis kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia berdialog dengan Allah. Itu energi-energi positif berapa juta dia terima. Itu yang namanya keberkahan-keberkahan berapa juta dia konsumsi di hatinya. Ketika dia malam hari sujud, dia sholat, dia menangis kepada Allah, qiyamul lail, yang akan menjadi hidupnya bahagia, akhiratnya bahagia. Apakah sama orang yang di akhir malam dia sholat, dia menangis, dia sujud kepada Allah, dengan mereka yang kufur, nggak sujud, nggak sholat, nggak ibadah malam? Nggak sama. Sebagaimana Allah berkata, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nggak sama. Qul hal yastawil ladhina Qul hal yastawil ladhina Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Nggak sama orang yang berilmu, dia tahu. Orang yang berilmu tahu. Apakah sama dengan orang yang tidak tahu? Enggak sama. Orang yang tahu penuh dengan ketenangan, orang yang berilmu penuh dengan keyakinan, segalanya terlihat jelas. Jenengan kalau mau pergi kemana-mana, sudah tahu jalannya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu rutenya, bahkan rutenya punya beberapa alternatif. Jenengan pergi tenang, gini mungkin tenang. Tapi kalau jenengan pergi satu tempat, belum tahu mana alamatnya, belum tahu mana tujuannya, atau mungkin kita tahu hanya satu rute yang dikhawatirkan ada macet, ada, kita masih khawatir, masih kita bertanya-tanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kasih kita semangat. Bapak-bapak, bulan Rajab telah datang, jangan kita berpangku tangan, jangan kita merasa aman di zona aman yang kurang aman. Ini zona aman yang kurang aman. Ya, orang yang jarang bangun malam itu orang yang di akhiratnya dia banyak merugi. Dan orang yang senang bangun malam itu orang yang di akhiratnya mulia. Sampai Nabi itu diwajibkan oleh Allah untuk tahajud. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Rasul niku lho, boten gadah dosa, boten gadah maksiat. Niku Rasulullah diperintah oleh Allah untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di tengah malam
bangunlah kau hai Muhammad, diperintah oleh Allah, bangun kau wahai kekasihku, wahai kekasihku, bangun kau malam ini sholat. Rasulullah tahu bahwa beliau banyak nikmat dari Allah. Rasulullah sadar beliau banyak kelebihan dari Allah, dijadikan nabi terbaik, umatnya umat yang terbaik, dijadikan oleh Allah pertama yang masuk surga nanti beliau, dan dijadikan oleh Allah nanti umatnya yang paling di surga paling banyak umat beliau. Rasulullah sadar menerima banyak nikmat dari Allah, maka Rasulullah menyambut perintah Allah dengan semangat. Ketika disuruh untuk tahajud malam, Rasulullah menyambut dengan semangat. Fajahada nafsahu wa qama hatta tawarramat qadamah. Rasulullah bermujahadah, beliau salat malam, panjang rukuknya, panjang sujudnya, panjang berdirinya, membaca Al-Quran sampai kaki beliau bengkak. Allahumma salli ala Muhammad. Kaki bengkak. Hah? Cobi diangen-angen. Rasulullah nggak punya dosa, nggak punya maksiat, dijamin surga, pangkatnya sudah paling hebatnya pangkat. Beliau bangun malam sampai kakinya bengkak. Terus kita ini punya apa? Surga nggak dijamin, dosa banyak, kita nggak tahu punya pangkat apa di sisi Allah. Kenapa kita malas? Rasulullah semangat, beliau itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Nabi yang paling tercinta. Setelah Rasulullah wafat, Nabi sedo mun kabundut, Siti Aisyah dirubung oleh para sahabat, oleh para santri. Mereka ingin cerita-cerita. Wahai ibunda Aisyah, ya ada apa? Gimana kenangan-kenangan tentang Nabi? Ceritain, ya, menceritakan tentang Rasul. Siti Aisyah nangis. Beliau berkata, wallahi inna amrahu kullahu ajab. Demi Allah, aku merasakan dan menikmati seluruh sikap Nabi itu menakjubkan hati. Seluruh sikap Nabi menakjubkan hati, akhlaknya indah, menakjubkan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah. Tetapi aku ingin ceritakan satu kenangan yang indah. Sekarang ini aku mengingatnya. Suatu ketika Rasulullah berada di kamarku, di hari giliranku, aku bersama beliau di tempat tidur. Waqad massa jildi jildah, dan beliau telah menyentuh kulitku, berbaring di sebelahku, menyentuh kulitku. Betapa bahagianya aku di saat itu. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepadaku, wahai Aisyah, ata'adhanin li an ata'abada li Rabbi. Hai Aisyah, apakah kau mengizinkan aku malam ini aku kepingin ibadah kepada Allah? Fakultu ya Rasulullah, inni uhibbu gurbak. Ya Rasulullah, aku sangat bahagia ketika berada bersamamu, dekat denganmu, dan kau telah menyentuh kulitku. Wa uhibbu hawak, tetapi aku lebih menyenangkan, aku lebih ingin menyenangkanmu kalau engkau ingin beribadah kepada Allah, silahkan. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Saking santunnya, saking akhlaknya, beliau mau sholat malam itu sampai minta izin dari istrinya. Padahal nggak wajib, orang laki-laki mau sholat malam kapan aja boleh.
Nek awake dhewe iki malah diperintah-perintah ora gelem kok. Bojone garwane niku, ayo Pak, ayo Mas, ayo qiyamul lail. Iki sing lanang aja ngorok molor. Ya, tapi terus terang ya kula niku ningali nggih. Kaum ibu subhanallah itu lebih gampang qiyamul lail daripada kaum laki-laki. Nggih. Ya, kula kenal beberapa keluarga itu istrinya senang qiyamul lail. Jam 2 sudah bangun baca Quran, zikir, wirid. Suaminya kalah. Ini termasuk keajaiban kula ngrenung. Padahal wong wedok niku yo tugasnya yo akeh lho. Dapur perempuan, ngurusi anak perempuan, laki suaminya perempuan. Nanti belum urusan tetangga apa, perempuan semua. Tapi subhanallah perempuan itu diberi oleh Allah kelembutan. Dia bisa bangun jam 3 bangun sholat malam. Sementara kita ini kaum laki-laki orang yang agak sulit bangun malam itu, ya agak sulit. Karena itu, masya Allah, itu makhluk yang unik itu perempuan-perempuan yang senang bangun malam itu. Ya, walaupun ada laki-laki yang senang bangun malam banyak, ya tapi perempuan saya melihat lebih mudah untuk bangun malam, untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Ya, ala kulli hal. Tadi, ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, diceritakan oleh Siti Aisyah. Beliau begitu santunnya meminta izin, wahai Aisyah, bolehkah engkau mengizinkan aku kepingin sholat malam, kepingin aku menyenangkan Allah. Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, aku sangat bahagia ketika berada bersamamu, apalagi kau telah menyentuh kulitku, ya. Tapi aku lebih bahagia kalau bisa membahagiakan engkau. Kalau bahagiamu dalam sholat sekarang, silahkan. Apa kata Siti Aisyah? Fara'aitu Rasulullah. Aku melihat Rasulullah terbangun, beliau bangun dari tempat tidur, wa tawadda, wudu. Thumma shalla. Kemudian beliau sholat di kamarku. Fara'aituhu yutilul qiyam wa yaqra'ul Qur'an wa huwa yabki. Aku melihat Rasulullah sholat sambil berdiri baca Quran panjang dan beliau sambil menangis. Wa yarka'u tawilan, ruku' lama, wa huwa yabki, nangis. Wa yasjudu tawilan, wa huwa yabki, sujud lama, nangis. Berjam-jam. Sampai dalam satu riwayat Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau capek-capek begini ya Rasul? Kenapa? Bukankah Allah telah menjamin ampunan dosa yang berlalu dan yang akan datang? Disinilah Rasulullah menjawab jawaban yang ditulis dengan tinta emas sepanjang zaman. Qala, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas kalau aku itu, wahai Aisyah, menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Inilah motivasi Rasulullah untuk qiyamul lail. Kepingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, menghargai nikmat Allah. Ya Rasulullah sadar beliau diangkat menjadi nabi terbaik, rasul terbaik, dikasih janji oleh Allah nanti umatnya masuk surga paling pertama, walaupun mereka datang di akhiran. Dari segi masanya Rasulullah dijanjikan oleh Allah al-maqam al-mahmud, derajat yang terpuji, sebagaimana doa kita, wab'adhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah. Maqam al-mahmud itu maqamul wasilah yang tidak bisa diraih oleh satu manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. La malak muqarrab wala nabiyyun mursal, nabi siapapun, rasul manapun,
nggak bisa meraih makom ini, malaikat nggak bisa meraih makom ini, hanya beliau satu orang, al-maqamul mahmud, yaitu maqamul wasilah, hanya beliau. Saudara-saudara, karena itu ayo kita memacu diri kita, ayo diajak mulai senang qiyamul lail. Rajab ini ya, banyak qiyamul lail, bangun malam, supaya kita nanti itu mendapatkan tempat yang terpuji di hari akhirat kita, di hari akhirat kita. Ayyuhal ikhwanul kiram. Kemudian termasuk di bulan Rajab, para ulama menganjurkan bagi yang mampu untuk sering puasa, karena puasa Rajab itu akan melatih orang untuk nanti puasa Sya'ban, dan nanti puasa Sya'ban akan masuk bulan Ramadan, sehingga dia ketika di bulan Ramadan sudah tancap gas, sudah siap berlomba dengan perlombaan-perlombaan yang dahsyat bersama orang-orang yang ahli semangat dalam amal ya. Kita Rajab, karena itu Nabi Allahumma shalli ala Muhammad ketika ditanya tentang puasa Rajab, sum min ashuril hurum watruk, berpuasalah di bulan-bulan mulia, atau kau tidak puasa juga nggak apa-apa. Maksudnya tidak diwajibkan, tapi sunnah. Maka orang yang mengatakan puasa Rajab tidak sunnah itu orang yang tidak membaca sunnah, nggak faham sunnah. Ya, qala Ibnu Abdussalam, wala yanha an siyami Rajab illa jahilun bisyariah. Tidaklah orang itu melarang puasa Rajab kecuali dia orang yang bodoh tentang agama. Ini ulama, raja ulama paling hebat, namanya Al-Imam Al-Izz Ibn Abdul Salam. Orang yang melarang puasa Rajab itu orang yang tidak paham agama, kata beliau. Puasa Rajab memang tidak wajib ya, tapi sunnah ya. Maka kita usahakan puasa sunnah Rajab, minim-minim kita puasa walaupun hari pertama, kemudian nanti hari Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 ya, kemudian akhir 28, 27, 28, 29, atau Senin Kemis kita usahakan ya puasa di bulan Rajab. Dan ini menguntungkan juga untuk kaum perempuan. Perempuan mohon maaf, dari bulan Rajab itu sudah harus segera ngati-ngati kalau punya utang ya, Ramadan yang lalu karena beliau haid atau beliau udzur, beliau ada utang puasa, segera membayar puasa dimulai bulan Rajab, dan jangan menunda-nunda. Wah, mengkemawon akhirnya mepet Ramadan, repot tuh. Mulai Rajab kita puasa Senin Kemis, kita niatkan qadha puasa dan sekaligus sunnah, boleh. Jadi perempuan yang ingin puasa di bulan Rajab, dia punya utang juga, dia bisa niat double. Nawaitu shauma ghadin qadha'an Ramadan, saya niat puasa besok mengganti puasa wajib Ramadan, dan sekaligus niat puasa Senin dan sekaligus puasa Rajab, dapat pahala 3, pahala wajib dapat, pahala sunnah Senin dapat, pahala sunnah Rajab dapat. Wah, enak borongan ini ya, sekali beramal langsung punya pahala 3 ya, karena ilmu itu, ilmu manfaatnya ilmu begitu. Orang bisa beramal berpahala besar karena dia punya ilmu ya. Ini penting untuk diingatkan bapak-bapak, walaupun jenengan nggak punya utang, tapi jenengan wajib mengingatkan istri. Nek ketoke bojone sampean garwane jenengan niku ketoke rada ngende-ngende, itu ngundur-ngundur dielekke. Wahai istriku sayang, ini sudah bulan Rajab, monggo nek badhe ngontok ndang disegerakan. Oh, aku poso lah, awakmu ora poso. Ayo tak kancani yo. Poso bareng. Sampean ngontok, aku niat poso Rajab. Oh, enak. Masih ada waktu luang ya. Nabi Allahumma shalli ala Muhammad bersabda dalam hadis, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina jahannam
sab'ina kharifa. Barang siapa yang puasa sunnah di jalan Allah, maka orang itu dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Sab'ina kharifa. Sampai melampah setahun niku dugi pundi niku. Niki 7 tahun. Orang yang puasa sehari sunnah, ya, puasa sunnah sehari di jalan Allah, ya, maka dia dijauhkan dari neraka seperti perjalanan 70 tahun. La ilaha illallah. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana 3 hari? Ya. Maka puasa Rajab salah satu hal yang dilazimkan, disenangi oleh para ulama, ya, karena ini sebagai pembukaan untuk Ramadan dan juga bulan-bulan yang mulia. Ayyuhal ikhwanul kiram, tetapi di sini ada masalah fikih penting. Seorang istri, ya, mohon maaf, ya, seorang istri kalau akan puasa sunnah, dia wajib, bukan sunnah, wajib mendapat izin dari suaminya. Ya, istri yang salihah, dia tahu kewajibannya, ya, kepada suami. Dia bilang, wahai masku, wahai suamiku, aku boleh nggak besok puasa? Kata suaminya, senang hati, monggo, apa dikasih izin. Nah, kalau perlu suaminya kasih izin sebelum minta izin. Istrinya tahu suaminya gelagat, istrinya pengen puasa. Wahai istriku sayang, besok kalau mau puasa nggak apa-apa, bagus. Ya, kasih semangat. Ya, tapi kalau seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suami, sementara suaminya ada di rumah, di kota, tidak keluar kota, ya, maka itu suatu kemaksiatan. Ya, puasa tapi malah dosa, karena dia puasa tanpa izin suami, sementara suaminya ada di dalam kota. Beda lagi kalau suaminya di luar kota. Nah, kalau suaminya di luar kota, ya, luar kota zaman riyen niku nggih 100 kilo, sekiranya suaminya nggak akan pulang di hari itu, di siang itu, ya, nggak ada kemungkinan pulang, maka istri boleh dia berpuasa tanpa izin suaminya, karena tidak ada kemungkinan suami pulang di hari itu, di siang itu, maka istri boleh puasa tanpa izin suami. Ini penting untuk dipahami supaya kita memahami agama dengan baik dan beramal dengan rambu-rambu yang baik. Nah, perempuan yang ingin mengqadha puasa, apakah harus izin suami? Istri punya kewajiban puasa, mengqadha Ramadan, wajib nggak? Halo, saking pahami ngantuk. Istri mengqadha puasa hukumnya apa? Wajib mengqadha Ramadan. Ketika istri akan berpuasa qadha Ramadan, apakah dia wajib minta izin dari suami? Nah, ini di sini ada pembahasan ulama. Kalau waktunya masih luas, ya, masih luas nih, maka dia wajib minta izin dari suaminya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, dia punya utang 10 hari, hari tersisa hanya 12 hari, tidak usah pakai izin, sudah langsung puasa, karena hari sudah mepet, waktunya sudah mepet. Ya, ini supaya menjadi maklumat, ya, bagi perempuan. Ya, ini sebenarnya bukan karena hebatnya laki-laki, tapi ini karena memang aturan Allah begitu. Allah menjadikan ibadahnya perempuan yang paling hebat itu adalah taat kepada suami dan membahagiakan suami. Sampai nyun sewu, ya, niki krono hukum kula jelaske. Perempuan kalau sedang puasa, seandainya laki-lakinya atau suaminya itu menghendaki dirinya, dia harus membatalkan puasanya. Harus. Ya, sudah niat puasa, sudah sahur. Ya, suami ini mungkin kangen atau apa, ya, kepengen dia. Ngertos kepengen mboten? Kok kita ya gak pati oh. Sing lanang niku mbah piye kangen apa piye bareng mangan duren karo sate 20 tusuk, terus kangen bojone dipanggil, ya sayang, dengan kediban tertentu, ngerti toh. Nah, iki nek ngeten iki wong ledon kedah batalken poso.
Ya, kenapa? Karena ibadah yang paling mulia bagi seorang istri dan surga yang paling cepat kilat bagi seorang istri dan derajat yang paling tinggi bagi seorang istri di akhirat kalau dia taat suaminya, membahagiakan suaminya. Ini berdasarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan karena suami ego, bukan. Ya, bukan. Ya, ini dari Nabi. Justru ini adalah kasih sayang Rasulullah kepada kaum perempuan. Kaum perempuan kalau mau meraih derajat yang tinggi, nggak perlu qiyamul lail yang berat-berat, nggak perlu ibadah yang berat-berat. Oh, ben sing lanang-lanang sing nglakoni iku. Itu istri itu kalau mau derajat tinggi di sisi Allah, udah taat sama suami selama dalam kebaikan, bukan dalam maksiat, dan membahagiakan suami, itu sudah paling tinggi. Ada satu perempuan datang kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini datang bukan untuk maksud pribadi. Oh, kenapa? Kata Rasulullah, saya diperintah oleh kaum perempuan ini. Mereka takut menghadap panjenengan. Saya yang diminta untuk menghadap. Nah, boleh, kenapa? Saya mau tanya ya Rasulullah. Perempuan-perempuan ini mereka ingin berlomba meraih derajat surga. Tapi kita kalah sama laki-laki. Nanti kalau urusan jihad, laki-laki. Kita perempuan nggak bisa jihad. Atau ada batasan-batasan tertentu. Sholat jamaah di masjid laki-laki, nanti urusan majelis dengan jenengan, pengajian ya laki-laki, semua ibadah yang hebat-hebat laki-laki semua. Kita ini sibuk sama anak-anak, kita ini sibuk ngurusin rumah tangga, dapur, kasur, terus kita dapat apa? Rasulullah saking senang dengan pertanyaan ini, Rasulullah waktu itu ada sahabat laki-laki, wahai para sahabat, adakah perempuan punya pertanyaan sehebat ini? Nabi sampai mancing-mancing gitu. Adakah perempuan bertanya sehebat ini pertanyaannya? Ya nih, saking semangatnya kepingin dapat derajat yang tinggi di surga, mereka bertanya sampai mengutus delegasi bertanya kepada Nabi. Rasulullah menjawab, hai perempuan yang bertanya, beritakan kepada semua perempuan yang mengirim dirimu, yang mengutus dirimu, beritakan kepada semua perempuan, anna husna taba'uliki li zawjiki yudhahi hadha kullah atau kama qala. Beritakan kepada para kaum wanita itu yang mengutusmu sebagai delegasi utama kepadaku, beritakan kepada mereka bahwa mereka itu kaum wanita, kalau mereka itu betul-betul menjadi istri yang membahagiakan suami, mereka itu sudah mendapatkan pahala seperti ibadahnya kaum laki-laki yang kau sebutkan tadi. Mereka enggak jihad tapi mendapat pahala seperti jihad. Mereka tidak perang fisabilillah tapi mereka bisa mendapat pahala seperti perang fisabilillah. Mereka enggak qiyamul lail di masjid tapi mereka mendapat pahala seperti qiyamul lail di masjid. Mereka enggak pengajian bersamaku berjam-jam tapi mereka dapat pahala mengaji bersamaku berjam-jam dengan amalan husnut taba'ul, menjadi istri yang membahagiakan suami. Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah taat dan menjaga kehormatan suami, kehormatan keluarga, dan tidak berbicara yang membuat suaminya kecewa. Ini adalah amal yang paling indah dan ringan dan menjanjikan derajat yang paling hebat di surga bagi kaum mukminat, bagi perempuan-perempuan yang salihat. Ya, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kembali pada tema tadi ya. Jadi kalau perempuan mau puasa sunnah Rajab minta izin dari suaminya. Kecuali kalau suaminya sudah kasih izin dari awal. Mah, Rajab, pokoknya papa kasih mama izin puasa sak senengmu, itu sak sing sampean puas gak apa-apa, itu tidak apa-apa. Kalau sudah kasih izin, alhamdulillah, masya Allah. Nah, kalau udah kasih izin, kok tahu-tahu siang-siang jalur jatah, yo diprotes, itu toh gak konsisten lagi. Ya tahu sudah kasih izin puasa kok siang-siang istrinya dipanggil suruh ke tempat tidur, nggak boleh. Jadi sudah kok kasih izin kelas. Ya, ini puasa Rajab ini bagi santri dan juga orang-orang yang punya amanah. Ada orang punya tugas sebagai, mohon maaf, mungkin satpam
di satu tempat, atau mungkin dia sebagai cleaning service di satu tempat, atau mungkin santri mengaji di pondok pesantren, punya target-target hafalan, punya target-target untuk sekian prestasi. Kalau dia dengan puasa Rajab sunnah ini terbengkalai, dia punya tugas, amanah tadi nggak terlaksana, maka tidak boleh puasa. Makruh atau bisa menjadi haram itu. Ya. Dia seorang yang punya tugas di kantor, bagian marketing. Kalau dengan puasa dia malah tidur, mengantuk, dia malah nggak bisa menjalankan tugas amanah tadi. Ini amanah, maka dia nggak usah puasa. Itu tuntunan agama itu. Dia puasa sunnah, mengejar pahala sunnah, tapi dia berbuat yang haram, yaitu apa? Tidak menjaga amanah. Tugas kantor nggak jalan, dikasih tugas oleh majikan nggak jalan, dikasih tugas oleh atasannya nggak jalan, itu khianah. Orang kadang-kadang kalau mau teliti dirinya itu, kalau dia dikasih amanah kerja 1 bulan, ini gajinya sekian. Kalau dia nggak masuk atau dia merasa ada hal yang dia betul-betul tidak menjaga amanah, dia minta untuk dikurangi. Nih, kula niki sasi niki ono kekurangane, kata-kata. Ini saya minta dikurangi karena saya takut menerima tidak sesuai amanah yang diberikan. Itu orang hati-hati. Itu orang yang warok itu. Ya, tapi langka. Angel ngono. Golek wong ngono angel ngono. Ini kalau bisa ya dipilih. Kalau dia bisa puasa, bisa menjalankan tugas amanah dengan baik, ya bagus. Itu double dapatnya, double. Ya. Tapi kalau dia dengan puasa justru nggak bisa menjalankan tugas dan amanah, ya, maka jangan puasa sunnah. Karena yang namanya sunnah itu di bawah kewajiban. Menjalankan amanah wajib, menjalankan puasa sunnah, sunnah. Maka yang sunnah dikalahkan demi menjaga yang wajib. Itu kemudian yang terakhir setelah qiyamul lail, berbanyak puasa bagi yang ingin dan mampu adalah memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Ya, istighfar. Ya, karena istighfar itu apabila dilazimi seseorang, minimal dia dapat keuntungan 3. Pertama, orang yang banyak istighfar, dia orang yang datang kepada Allah, catatan amalnya itu ya, bikin dia senang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung besar orang yang nanti ketemu Allah, di dalam catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Istighfar, 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 istighfar. Ono dosa ning dihapus, istighfar, istighfar, istighfar. Beruntung orang yang ketemu Allah, di dalam catatan amalnya banyak istighfarnya. Beruntung kata Rasulullah. Maka banyak istighfar. Pendek, ringkas, astagfirullah, astagfirullah. Ya, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Kan gampang. Ya, tapi manfaatnya besar. Yang kedua, manfaat istighfar, orang yang sudah dermemel, apa dermemel nih? Nggak pernah diem, dia selalu istighfar. Dijanjikan oleh Nabi dengan 3 keuntungan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya cukup bagus. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, ini orang kalau tahu nilainya dan bisa merasakan berkahnya, nggak akan berhenti istighfar. Kata Nabi, barang siapa yang dia selalu istighfar, maka Allah berikan kepadanya 3. 1, diberikan solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, diberikan kelapangan dari setiap kesempitan. 3, akan diberikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Tawaran dari Rasul, ayo kita menyambutnya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab yang mulia ini. Terakhir, ketiga, orang yang banyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, orang yang selalu minta ampun kepada Allah, dialah orang yang dia datang kepada Allah akan menjadi mahbub, dicintai. Ini paling tinggi, dicintai. Bagaimana?
Orang yang banyak istighfar itu datang kepada Allah menjadi hamba yang dicintai. Allah berfirman, innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang banyak taubat, banyak istighfar. Dan ini adalah meraih cinta yang paling gampang. Cinta Allah, kalau kita mau meraihnya, itu di Al-Quran banyak tuh. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Wah, berbuat baik harus berlomba. Berlomba, kita ini banyak dosa. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Menjadi hamba bertakwa enggak gampang. Berlomba. Allah mencintai orang yang begini. Banyak ayat. Ini yang paling gampang. Allah tuh cinta kepada orang yang paling banyak minta ampun. Cinta. Ya. Banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kalau kita perbanyak, lama-lama Allah jatuh cinta kepada kita. Ya. Saudara, inilah kesempatan-kesempatan emas yang akan kita jalani dalam 1 bulan di bulan Rajab ini, nanti nyambung Sya'ban, Ramadan. Ya, adapun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Ini hadisnya lemah, bukan dari Nabi, ya, tapi dari para ulama-ulama. Tapi tidak dilarang. Ya, jangan orang melarang. Orang baca doa ini enggak boleh, bid'ah, haram, dosa. Ini enggak ada dari Nabi. Ya, bukan begitu caranya orang berdakwah. Ini doa baik, dibaca oleh orang-orang soleh, di ulama-ulama membaca, dan konteksnya juga bagus. Kita berdoa agar diberkahi bulan Rajab, Sya'ban, dan bertemu bulan Ramadan. Ya, baca, tapi jangan diyakini itu asli dari Nabi, itu dari para ulama, dari orang-orang soleh. Itu sudah cukup, dan itu adalah cara ulama untuk mendakwakan kebaikan, bukan langsung gebyah-uyah membaca doa ini bid'ah, haram, enggak boleh, bukan dari Nabi. Wah, ya, kita orang Indonesia bukan berkarakter begitu. Ya, kiai-kiai kita itu merangkul bukan memukul, duduhke orang welehke, ya toh, maringi dalan, mboten kok malah menyesat-nyesatkan, mboten. Ya. Jadi itu baca saja, perbanyak pagi sore, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi kita tidak perlu meyakini itu dari Nabi, dari para ulama, dari orang-orang saleh. Itu doa yang baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam. Allahumma ighfir lana ya Rabb wa li walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa azwajina wa auladina wa aulad auladina wa ahbabina. Allahumma tammim lana wa lahumun ni'mah ya Rabb ya Allah, wa adimin ni'mah waj'alna minasy syakirin ala ni'maik wadh-dhakirin ala alaik waj'alna ya Rabb min ibadika alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana ighfir dhunubana اغفر ذنوبنا واقض حاجاتنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وبارك في أولادنا وبارك في أهل بيتنا وبارك في جماعتنا وبارك في أمرنا وبارك في علمنا وبارك في كل ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ والدينا واشفهم من الأمراض أسقم كلها واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك اللهم على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.